Luar biasa, mantap. Jadi sengaja saya bikin openingnya di rumah karena lokasi ini adalah lokasi yang kedua. Jadi waktu itu saya lupa bikin opening. Jadi untuk konten kali ini saya bikin opening dan closingnya di rumah. Dalam video ini saya sambil bercerita ketika perjalanan saya menuju ke Gereja Katedral Jakarta yang bersejarah itu ya. Setelah saya ngevlog ya, bikin konten di Masjid Langgar Tinggi. Setelah dari Masjid Langgar Tinggi itu, saya langsung menuju ke Gereja Katedral Jakarta untuk mengejar jadwal misa ya. Waktu itu jadwal misanya itu jam 5 waktu itu ya. Tapi ternyata saya terlambat untuk misa jam 5 sore itu. Dalam perjalanan saya ketemu lagi sama masjid bersejarah, yaitu Masjid Istiqlal. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu kan saya sudah pernah ngevlog di masjid bersejarah itu ya. Sekarang sebagai temannya, berhubung rumah ibadah ini sebelah-sebelahan, jadi saya akan bikin kontennya di Gereja Katedral. Mantap. Jadi karena waktu itu saya terlambat misa yang jam 5 sore itu ya, saya sambil ambil footage ya, beberapa footage di sana. Kalau yang bagian ini ya, yang ada patung Bunda Marianya ini, tadi sih saya lihat ini untuk umat keluar ya. Pintu masuknya itu ada yang di sebelah sana, jadi selesai misa, umat keluarnya lewat pintu yang ini. Jadi bisa langsung, kalau ada yang jemputan, dijemputan gitu ya. Untuk yang parkiran ya, mobil keluarnya lewat yang sini gitu. Dan juga di depan gereja katedral itu saya lihat ada pedagang aksesoris, patung-patung rohani, dan juga buku-buku doa. Teman-teman, di depan gereja katedral ini ya, ada yang jual aksesoris untuk keperluan ibadah, untuk keperluan misa ya, untuk berdoa di rumah juga. Itu ada patung Bunda Maria sama Tuhan Yesus, ada salib dinding, ada salib meja juga tuh di situ gitu. Mantap. Sebelum saya masuk ke dalam gereja katedral, pada momen itu saya sempat mampir ke Gua Maria dan juga melihat-melihat di sekeliling Gua Maria yang di situ terdapat Museum Katedral Jakarta. Beberapa waktu lalu kan saya udah ngevlog di Museum Katedral ya, yang itu. Teman-teman kalau yang mau lihat video Museum Katedral Jakarta, silahkan klik yang ini, video yang ini ya. Nah, saya waktu itu udah pernah ke situ. Untuk sumber sejarah yang saya pakai dalam video kali ini, saya ambil sumber dari gereja katedralnya langsung ya. Baik itu dari sosial media akun resmi gereja katedral maupun dari situs web gereja katedral. Nah teman-teman, inilah dia sejarah Museum Katedral Jakarta. Sejak kedatangan Gubernur Jenderal Daendels ke Batavia tahun 1808, kehidupan umat Katolik khususnya di Batavia mengalami perubahan yang lebih baik. Gubernur Jenderal yang terkenal kejam ini mengizinkan agama Katolik berkembang di Hindia Belanda dan merestui pendirian Prefektur Apostolik di Batavia. Prefektur Apostolik itu semacam perkumpulan para imam Katolik yang punya tugas menyebarkan agama Katolik di Batavia khususnya. Sejak tahun 1808 inilah sejarah panjang gereja katedral dimulai. Setelah sekian tahun lamanya umat Katolik Batavia beribadah di lokasi yang berbeda, akhirnya tahun 1828 Gubernur Jenderal Dubus de Gisignis membantu pihak gereja mendapatkan sebidang tanah yang merupakan lokasi gereja katedral saat ini. Yang perlu diketahui adalah Gubernur Jenderal de Gisignis adalah Gubernur Jenderal yang beragama Katolik. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1829, dibangunlah Gereja Katedral Jakarta untuk yang pertama kali. Dalam perjalanannya, Gereja Katedral ini mengalami dinamika yang cukup menghebohkan. Tahun 1890, atap gereja ini roboh yang mengakibatkan gereja ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan ibadah. Akhirnya dipakailah kandang kereta kuda untuk uskup sebagai gereja darurat yang digunakan selama 10 tahun. Wow! Dan juga Pak Uskup ya, juga pakai kereta kuda ternyata, suatu kendaraan yang mewah di zamannya. Setelah atap gereja ini roboh dan umat Katolik beribadah di kandang kereta kuda tersebut, akhirnya setahun kemudian, tepatnya tahun 1891 dilakukan pembangunan ulang gereja katedral yang disebut juga pembangunan gereja yang kedua. Karena pada momen ini bangunan gereja katedral menggunakan gaya neogotik hasil rancangan seorang pastor berkebangsaan Belanda yang bernama Pastor Antonio Deichmann, yang saat itu bertugas sebagai pastor di gereja Katedral Jakarta ini. Udah pastor, punya keahlian arsitek pula, keren dah.
Tapi sayang beribu sayang, proses pembangunan gereja ini berhenti cukup lama karena tidak adanya dana pembangunan. Sampai akhirnya pada tahun 1899, pembangunan gereja katedral ini dilanjutkan. Pembangunan gereja ini dikerjakan oleh seorang arsitek Belanda yang bernama Marius Hulswit dengan menggunakan hasil rancangan sang pastor tadi yang sudah pulang ke Belanda tahun 1894. Nah, yang sekarang kita lihat ini adalah peletakan batu pertama dalam pembangunan gereja katedral yang kedua ini. Batu peletakan ini posisinya di tembok sebelah kiri gereja kalau kita masuk dari gerbang utama. Nah teman-teman, nama yang paling sering kita dengar dari gereja bersejarah ini adalah Gereja Katedral Jakarta. Nah sebetulnya katedral itu apa sih? Dan nama asli dari gereja katedral ini tuh apa ya? Sebenarnya katedral itu berarti tempat duduk. Singkatnya adalah jika sebuah gereja punya gelar katedral, itu berarti di sanalah seorang uskup bertahta. Begitu juga dengan gereja katedral Jakarta ini. Di gereja ini terdapat tempat duduk khusus untuk Bapak Uskup Jakarta. Setiap keuskupan di Indonesia pasti punya gereja katedralnya masing-masing, yang mayoritas bangunan katedral di Indonesia merupakan gereja peninggalan masa kolonial Belanda. Cakepnya. Sedangkan untuk nama resmi dari Gereja Katedral Jakarta ini adalah Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga yang diresmikan tahun 1901 setelah semua proses pembangunan gereja ini yang saya sampaikan tadi selesai. Gereja yang sudah diresmikan sebagai bangunan cagar budaya sejak tahun 1993 ini pun bisa dibilang museum yang hidup, karena di dalamnya masih banyak banget benda asli dari zamannya, mulai dari tempat duduk umat yang masih orisinil jadulnya, lantai gereja yang diimpor langsung dari Inggris pada saat itu, patung rohani yang antik, serta orgel asli dari tahun 1900-an yang masih tersimpan di lantai atas gereja. Tapi coba deh dengarkan suara orgel yang satu ini. Nah, ini coba dengar suara orgelnya nih. Orgel yang kita dengar suaranya tadi itu terbilang masih muda usianya, yaitu tahun 1980-an. Tapi hebatnya masih berfungsi baik hingga saat ini. Nggak cuma itu aja, coba lihat lukisan jalan salib yang ada di Gereja Katedral Jakarta ini. Lukisan yang digunakan untuk beribadah umat Katolik pada momen tertentu ini dibuat dari susunan keramik yang selesai dibuat di Belanda tahun 1910 dan ditempatkan di dalam gereja bersejarah ini sejak tahun 1912. Wow. Tapi untuk saya pribadi, saya tertarik nih sama mimbar kuno yang sekarang kita lihat ini. Zaman dulu, para pastor yang berkhotbah di gereja ini pasti menggunakan mimbar yang saat ini kita lihat. Zaman dulu kan belum ada yang namanya mikrofon. Makanya di atas mimbar antik ini ada alat yang berfungsi sebagai reflektor suara. Biar suara sang pastor bisa terdengar oleh seluruh umat yang beribadah di dalam gereja bersejarah ini. Kalau mau suaranya kedengaran sampai ke surga ya, si pastor harus wafat dulu dong. Ada nilai filosofi dalam karya seni di mimbar ini. Dari bawah mimbar yang ada simbol monster ini melambangkan kehidupan kegelapan. Bagian tengah melambangkan kehidupan di dunia, dan yang paling atas melambangkan kehidupan surgawi. Ayo, kalian mau pilih atas atau bawah kalau sudah tidak ada di dunia fana ini? Ahai! Dari bagian luar dan dalam, Gereja Katedral Jakarta ini masih kental unsur sejarah dan keaslian bangunan serta benda pendukungnya yang memang asli dari zamannya. Dan ini ada beberapa foto saat situasi misa pada zaman kolonial Belanda. Di video kali ini saya juga ingin berbagi tips ya buat kalian yang sekiranya ingin berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta dan bertepatan dengan kegiatan misa ya. Nah, buat teman-teman yang sekiranya non-Katolik ya dan kalian ingin melihat interior dari Gereja Katedral Jakarta ini, ikuti prosesi misanya dengan baik, berpakaian rapi dan sopan. Kalau misalkan keyakinan kalian tidak ingin ikut berdiri, duduk gitu, ya nggak apa-apa, kalian duduk yang rapi aja, duduk dengan sopan gitu ya. Dan satu lagi yang paling penting,
ketika ada prosesi komuni kudus ya. Jadi kalian yang sekiranya non-Katolik ya udah duduk aja yang manis, nggak usah ikut antri, ikut maju gitu ya. Jadi ya udah duduk aja gitu. Karena ketika pembagian komuni kudus itulah puncak dari perayaan Ekaristi yang harus kita jaga betul-betul bersama kesakralannya. Tapi kalau sekiranya teman-teman yang ingin berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta ini di luar jam misa, ya itu menurut saya lebih bagus lagi gitu kan. Jadi sejarahnya juga kalian bisa lengkap gitu kan. Karena kalian akan didampingi oleh petugas yang ada di sana. Jadi sejarahnya juga bisa kalian dapatkan infonya lebih lengkap lagi gitu ya. Sejak VOC bubar tahun 1799, kehidupan beragama umat Katolik di Batavia khususnya mulai membaik. Semakin banyak warga Eropa dan pribumi yang memeluk agama Katolik dan bergerak dalam bidang kemanusiaan. Bahkan ada yang berjasa besar dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lah, buktinya apa? Kalian pernah dengar nama-nama ini kan? Ignatius Slamet Riyadi, Wage Rudolf Supratman, Agustinus Adi Sucipto, dan masih banyak lagi pahlawan nasional dari umat Katolik. Dari gereja bersejarah ini, ayo kita mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah diraih dengan susah payah, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama untuk NKRI harga mati. Uhuy! Jadi sekian dulu video kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung, nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye!